Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الأربع. Kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu di Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan amalan kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa belajar kembali, hadir di majelis ilmu. Yang mana jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata nuntut ilmu yang rutin dengan menggunakan kitab ya atau catatan-catatan ringkas ya, tapi rutin, Pak, insyaallah itu akan menguatkan ilmu kita, akidah kita. Seperti sekarang ini ya, zaman yang banyak fitnah. Orang yang paling beruntung di zaman ini bukan orang yang ikut gabung, bukan orang yang nyemplung di dalam fitnah tersebut. Tapi Nabi SAW mengatakan, Inna sa'ida liman janubal fitan. Inna sa'ida liman janubal fitan. Inna sa'ida liman janubal fitan. Orang yang bahagia, orang yang beruntung itu orang yang menjauhi fitnah. Orang yang beruntung, orang yang menjauhi fitnah. Orang yang beruntung, orang yang menjauhi fitnah. Sampai diulang-ulang terus sama Nabi SAW. Bahkan Fudail bin Iyad disebutkan dalam risalah Mughanniyah fi sukuti wa luzumi al-buyut, beliau mengatakan, laisa hada zamanul kalam. Sekarang ini zamannya bukan banyak ngomong, banyak-banyak komentar, bukan. Hada zamanus sukut. Harusnya sekarang waktunya kita diam, menahan diri dari ya komentar yang enggak bermutu, atau komentar malah justru membuat tambah keruh, tambah memanas kondisi. Waluzumul buyut, dan hendaknya kita sekarang lebih banyak ya di rumah. Maksudnya apa? Ya jangan banyak keluar kalau memang nggak ada keperluan. Kerja itu keperluan, harus keluar ya keluar. Tapi kalau tidak ada, nggak usah ikut-ikutan kesana kemari. Karena apa yang kita lakukan jamaah kelak akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut kita baik belum tentu menurut syariat baik. Yang menurut kita benar belum tentu menurut syariat benar. Maka timbangannya bagi seorang muslim adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah malam hari ini kita akan membahas kitab tauhid di bab yang ke-13. Ya, lanjutannya dari sebelumnya. Namun sebelumnya senantiasa kita bersolawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat kita sampai kepada beliau. Demikian juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk bab yang ke-13. Kalau bawa kitab bisa dibuka kitabnya, bawa PDF juga bisa. Bab salisa asyar, bab yang ke-13, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk dari kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Bab yang sebelumnya mu'alif telah memberikan contoh kesyirikan berupa perbuatan, yaitu menyembelih. Adzabhu li ghairillah. Demikian juga sudah memberikan contoh kesyirikan berupa ucapan. Di antara contohnya adalah an-nadru li ghairillah, nazar untuk selain Allah. Dan yang sekarang ini adalah kesyirikan dalam hati. Di antaranya adalah minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antara contoh atau bentuk kesyirikan adalah berlindung kepada selain Allah. Nanti akan ada setelahnya istighosah, setelahnya isti'anah, ada mahabbah, ada khauf, ada tawakal. Itu kalau dipalingkan atau diberikan kepada selain Allah sedangkan mereka tidak mampu, adalah termasuk bentuk kesyirikan. Apa itu isti'adzah? Al-isti'adzah itu dari kata a'adha yu'idu, berlindung. Tapi kalau istaf'ala yastafilu artinya meminta perlindungan. Jadi para ulama yang menjelaskan tentang sorof, perubahan kata itu, istaf'ala yastafilu artinya tolab. Misalnya a'ana yu'inu, menolong. Ista'ana yasta'inu, minta tolong. Ghafara yaghfiru, mengampuni. Istaghfara yastaghfiru, minta ampun. Jadi al-isti'adzah al-iltija wal i'tisam wa taharrus, yaitu kembali, bersandar, berpegang teguh, memalingkan yang lainnya. Dan hakikatnya adalah al-harabu min syai'in takhafu ila ya'simuka minhu, berlari dari sesuatu karena takut dan dia meminta penjagaannya dari, ya, penjagaanmu darinya. Itu namanya isti'adzah. Disebut isti'adzah, ya, karena orang yang meminta itu musta'ad, meminta dilindungi, minta diayomi. Makanya disebut mu'adzan wa malja'an. Orang yang berlindung kepada Allah berarti dia lari mendekat kepada Allah dan menjauh dari segala yang membinasakan dan menghancurkan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalimat isti'adzah, beliau mengatakan al-isti'adzah hiyal iltija ila Allah wal iltisaq bi janabihi min syarri kulli dzi syarrin. Isti'adzah itu kembali mendekat kepada Allah, menempel, maksudnya mendekat dengan, ya, sedekat-dekatnya dari segala sesuatu kejelekan. Maka secara umum isti'adzah itu ada dua. Pertama isti'adzah billah, yang kedua isti'adzah bi makhlukillah. Isti'adzah billah, berlindung kepada Allah dari segala yang merusak, ini adalah termasuk ibadah. Sedangkan berlindung kepada makhluk ada model dua. Yang pertama lihayyin wa qadirin, kepada makhluk yang dia mampu, boleh. Yang kedua lihayyin la yaqdiru, enggak boleh. Pertama, kalau kita berlindung kepada orang, Pak, saya minta tolong, kenapa ini kehujanan, saya ngiup di rumah ini, boleh. Yang kedua, dia hidup tapi tidak mampu, itu tidak boleh. Apalagi yang modelnya kepada makhluk yang sudah mati, maka jelas ini adalah kesyirikan. Dan mu'allif membawakan beberapa ayat atau beberapa dalil. Yang pertama surat Jin ayat yang ke-6.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum enggak apa? Berarti belum hafal. Yang muda-muda hafal Mas? Belum. Yang benar belum ya? Maka bertambah rohaqo. Surat Jin ayat ke-6. Allah mengatakan wa annau kana rijalu, dulu ada sekelompok laki-laki minal ins, dari kalangan manusia, ya'udzun, mereka minta atau mereka berlindung, birijali minal jin, dengan para laki dari kalangan jin, fazaduhum rohaqo, maka bertambahlah rohaqo. Nanti kita jelaskan. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat ini, kama naro anna lana fadlan 'alal ins, bahwasanya jin-jin itu pernah mengatakan, sebagaimana kalian tahu kita ini punya keutamaan, punya kelebihan dibandingkan manusia. Kenapa? Li'annahum kanu ya'uduna bina, karena mereka berlindung kepada kita. Kata ya'udun, ya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam mulakhas syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan bi an yaqula ahaduhum, salah seorang manusia itu mengatakan, idza amsa biwadin, kalau berjalan melewati lembah, wa khafa minal jin, takut terhadap gangguan jin, mengatakan a'udzu billahi bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi, aku berlindung kepada Allah, ya aku berlindung kepada Allah, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada sayyid atau tuannya, ya tuannya wadi ini, maksudnya lembah ini, min sufahai qaumi, dari gangguan kaumnya. Jadi ya'udzun itu manusia banyak atau sebagian itu berlindung kepada jin, bangsa jin. Fazadu rohaqo, maka bertambah rohaqo. Rohaqo para ulama menjelaskan khaufan. Jadi kalau manusia semakin berlindung kepada jin, dia semakin takut. Wa isman, semakin banyak dosa. Sedangkan rohaqo buat jin semakin sombong, semakin angkuh. Ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini bukan hanya terbatas pada lembah saja. Siapapun orang, kalau dia melewati suatu tempat, mungkin sawah, mungkin kebun, mungkin padang pasir, mungkin jembatan, mungkin tempat wingit, kemudian Mbah nyuwun sewu nggih mboten sadi ganggu, ini namanya isti'adzah bil ghairillah, syirik. Saya nggak ngomong kayak gitu kok. Saya takut cuma tin sebagai isyarat, syirik. Ini nggak boleh. Ya. Dan para ulama mereka sudah sepakat ala annahu la yajuzul isti'adzah bil ghairillah, bahwasanya tidak boleh kita isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah pada hal-hal yang hanya Allah yang mampu, nggak boleh kepada selain Allah. Dan banyak orang mengatakan gini, kita ini punya jin, kita punya kelebihan, saya bisa memerintahkan jin, jin bawa saya ke sana kemari, saya ke sini ke situ. Itu tidak mungkin terjadi, ya. Manusia selain para nabi dan rasul, kecuali aslinya dia itu adalah melakukan hal yang Allah murkai. Kalau Nabi Sulaiman iya, Nabi Muhammad mungkin iya. Kalau selainnya, orang-orang sekarang mengatakan jin, saya ingin ke sana, ayo terbang sana. Jin, saya ingin ini. Semua itu dilakukan oleh jin kalau orang itu sudah melakukan hal-hal yang Allah murkai. Seperti apa? Menyembelih, ya, binatang untuk jin. Itu syirik. Atau menulis Al-Quran dengan darah haid, atau meletakkan Al-Quran buat pancatan di WC, itu yang suruhan dari jin. Setelah itu baru jinnya mau, karena tidak ada namanya jin mau dengan manusia bergabung itu dengan
cuma-cuma gratis free nggak mau. Jin itu akan meminta imbalan, dan imbalannya di sisi Allah itu murka, berat sekali. Makanya jangan sampai ketipu kita. Wah, saya punya jin. Kenapa? Jinnya itu bikin dagangku laris. Tanya coba bener. Dan sampean sebenarnya apa? Ya saya semedi, saya nyembelih ayam hitam ini sama. Itu namanya dibuat kufur dulu. Karena apa? Jin itu tidak akan bisa berpengaruh besar kalau orang itu tidak kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti pada hari kiamat, perhatikan ini ya, surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika semua jin dan manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya ma'syarul jin, wahai sekalian jin, qad istakthartum minal ins, kalian banyak sekali mengganggu atau menggoda manusia. Wa qaula awliya'uhum minal ins, pembesar-pembesar dari kalangan manusia malah mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kita dulu itu merasa senang. Jadi manusia itu merasa dilindungi jin, dan jinnya merasa diberikan pengagungan, penghormatan. Sama-sama merasakan senang, namanya istimta. Kalau bahasa kita tamatuk, yang saya pernah ngomong apa? Tangi mangan turu, ya tamatuk. Pokoknya isinya senang-senang. Ba'duna bi ba'din, sebagian kita manusia kepada sebagian yang lain. Wa balaghna ajalana alladhi ajalta lana, dan sampai kepada ajal kita, batas kita yang telah engkau ya berikan batasan pada kami. Maka Allah mengatakan kalau sudah begitu, orang yang ridho menyembah kepada jin dan jin yang ridho disembah kepada manusia, qala an-naru mathwal lakum, neraka nanti tempat kalian, khalidina fiha, kalian kekal dalamnya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi apa yang dirasakan oleh manusia itu merasa senang, yaitu manusia merasa dilindungi, manusia merasa punya teman, manusia merasa ada yang jadi bodyguardnya, ya kan, backingannya kan. Dan jinnya kenapa merasa senang? Karena sering disebut, dimuliakan, diagungkan, diminta-minta, ya, diminta-minta. Maka perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jin, mau dia jin muslim atau jin kafir, mau dia jinnya itu jin ya yang muslim, itu pun sama. Jadi jin itu ada dua, ada jin muslim, ada jin kafir kayak manusia. Dan jin muslim pun pemikirannya macam-macam. Ada yang akidahnya Ahlussunnah, ada yang akidahnya Mu'tazilah, ada yang akidahnya Asy'ariyah, ada yang akidahnya ya macam-macam, ada yang Ahlu Bid'ah juga jin. Ya. Dan yang muslim tadi pun ada yang baik, ada yang jahat. Jadi bukan berarti jin-jin jahat atau yang ganggu. Manusia pun sama, ngakunya muslim, doyan harta orang, ngakunya muslim, ya suka membuka aib orang, itu muslim. Tapi ada yang seperti itu, jin pun sama. Jadi disebutkan semacam ini, mau itu jin muslim atau jin kafir, maka mereka bisa saja untuk dimintai perlindungan, bisa saja melakukan kejelekan. Ya. Faedah dari ayat tersebut jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, haramnya isti'adah kepada selain Allah. Pada jin penunggu lembah haram, kepada ya penunggu ini dan itu haram. Di sana itu ada loh batu besar dan ada penunggunya. Kita semua tahu, kita tidak boleh berlindung kepada mereka. Yang kedua, man ista'adza li ghairillah ja'alahu khawfa dhaf. Barang siapa yang suka berlindung kepada selain Allah, Allah jadikan dia itu lemah, Allah jadikan dia itu takut, Allah jadikan dia hina kalau dia berlindung kepada selain Allah. Dan banyak sekali ya orang-orang yang sudah berlindung kepada selain Allah itu tetap aja celaka, tetap ada sial, tetap aja kena mudarat ini dan itu.
Karena sejatinya mereka nggak akan bisa memberi manfaat, nggak akan bisa memberi mudarat kecuali hanya Allah dan atas perintah Allah. Yang ketiga, wa man ista'adza lillah, kebalikannya barang siapa yang isti'adzah hanya kepada Allah, yasirul qawi wal aman, maka dia akan menjadi kuat, menjadi pemberani, kondisinya menjadi aman. Dan ayat tadi menunjukkan adanya jin. Jin. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu macam-macam. Ada yang malaikat, ada yang iblis, ada jin, ada manusia. Dan manusia dibanding malaikat, iblis, jin itu paling terakhir. Dan iblis tadi ya memiliki sifat syaitaniyah, dan nanti itu bisa masuk pada jin, bisa masuk pada manusia. Sifat syaitaniyah tadi. Jadi jin-jin yang jahat, jin-jin kafir itu kita sebut sebagai setan. Dan itu nanti yang ditangguhkan oleh Allah tidak akan diwafatkan kecuali nanti setelah kiamat datang. Adapun jin yang muslim seperti kita, ya mati juga. Ya. Kalau ngomong dunia jin itu luas. Ya. Karena ada pembahasan khusus tentang masalah jin. Demikian juga malaikat. Malaikat dari cahaya, iblis itu dari api. Jin dari mana? Sama, seperti setan. Cuma ada perbedaan sedikit ya. Sedangkan manusia sebagaimana yang kalian tahu, dari tanah atau tanah liat atau tanah tembikar atau saripati tanah, dan selain Adam, Hawa dan Isa semuanya dari mani. Nah, kemudian yang kedua yang dibawakan oleh mu'alif adalah hadis dari Khawlah binti Hakim. An Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Beliau ini mantan atau dulu pernah dinikahi oleh Utsman bin Mad'un. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa turun atau singgah di suatu tempat atau suatu daerah, faqal, dan mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna dari semua kejelekan yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan dimudarati apapun, apakah itu binatang, apakah itu makhluk halus, apakah itu makhluk kasar seperti perampok dan yang lainnya, tidak akan bisa memudarati. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi. Setelah itu perlindungannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita jelaskan di sini jemaah. Pertama kalimatnya tadi, man nazala manzilan, barang siapa yang turun. Kenapa kok di bahasanya, di bahasa Arab itu seringnya turun? Karena orang perjalanan jauh itu kalau jalan kaki itu jarang. Kalau nggak miskin sekali, ya mungkin terpaksa perjalanan sampai 1 bulan atau 1 pekan. Jadi kan nggak usah 1 pekan, sedinten melampah purun. Mending balik. Itu. Kalau sana biasa, makanya naik onta, naik kuda. Kalau kita naik mobil, naik motor, naik pesawat, akhirnya kalau berhenti turun. Ada yang mau di kendaraan terus. Oh di kendaraan, mau di mobil, saya sudah desain sampai macam-macam, nggak akan mau. Ya, barang siapa yang turun atau singgah di suatu tempat atau suatu daerah, faqal, dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan li ahli Islam, bagi kaum muslimin ya, untuk berlindung kepada Allah. Dan ini badalan amma yaf'alul ahlul jahiliyah, sebagai ganti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah itu singgah di suatu wadi, mbah, bahasa kita gampangnya, mbah amit-amit riyin ya. Kalau mereka mau masuk gua, mbah nyuwun sewu nggih tak nunut mriki. Sekarang orang yang mengatakan semacam itu, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Sumatera, orang manapun, dia ngikuti modelnya orang-orang jahiliyah. Muslim, walaupun mengaku muslim, ada nggak zaman sekarang? Masih sering banyak
lewat jembatan mana mesti din 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 kalau dia pakai motor. Pakai sepeda ding 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 ding, kalau jalan kaki amit amit timba karun redek. Penakutnya manusia semacam itu. Ya. Maka dengan doa yang diajarkan Nabi ini, fayashra'allahu lil muslimin an ya'udu bi asma'i wa sifatihi. Allah mensyariatkan kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Ya. Di antara sifat Allah, Allah apa? Kalam. Allah itu punya sifat berbicara. Dan yang sekarang kita baca seperti tadi, qul uhiya ilayya, atau surat yang kita baca itu namanya sifat Allah. Kalau sifat Allah makhluk bukan? Makhluk, berarti Allah makhluk. Makhluk bukan? Bukan. Al-Quran itu jamaah kalamullah, bukan makhluk. Adapun tintanya, mangsinya itu makhluk. Bukunya, kertasnya makhluk. Sampulnya makhluk. Tapi yang dituliskan itu adalah kalamullah, sifatnya Allah. Nanti kalau pada hari kiamat semua tinta itu melebar, kemudian semua terangkat oleh Allah. Jadi kalamullah bukan makhluk. Imam Ahmad mempertahankan ini, digebuki, dipenjara, diinjak-injak, dicambuk sampai sudah pingsan berkali-kali. Cuma mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Buktinya apa? Banyak dalil kita suruh berlindung kepada kalamullah. Kalau kita berlindung kepada makhluk, hukumnya secara asal tidak boleh. Berarti menunjukkan kalamullah itu bukan makhluk. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa qad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairi, sungguh para imam-imam sudah menaskan seperti Imam Ahmad dan selainnya, ala annahu la yajuzul isti'adza bi makhluqin, tidak boleh kita minta perlindungan kepada makhluk, kepada jin, kepada orang. Misalnya kita ngomong, Pak, Bapak, aku mau naik pesawat, nanti tolong dilindungi. Boleh seperti itu? Boleh seperti itu? Tidak boleh. Ya, karena ini termasuk syirik. Kecuali Pak, saya di sini nanti kalau ada angin saya dilindungi, kasih payung, kasih ini. Boleh. Kalau kita mau naik pesawat mau pergi, bapaknya di sini minta perlindungan, tidak boleh. Nah, itu termasuk kesalahan kita ini. Ya kita nggak usah ngomong orang lain. Kadang kalau pas sakit, aduh mbok, tolong aku. Mboknya di mana? Di luar pulau. Tidak boleh. Kecuali telepon, mbok, aku sakit mbak, ini gimana? Yang boleh tonggomu sono, suruh mijiti, suruh ngeroi. Gak mungkin mbak, ya udah mbok tak sebentar ya, tak ngilang ke situ. Enggak ada. Ya. Wa hadza mimma istadallu bihi ala anna kalamullah ghairu makhluk. Ini yang mereka berdalil para ulama menunjukkan kalamullah itu bukan makhluk. Li'annahu thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu isti'adza bi kalimatillah wa amara bidzalik. Karena tetap dari Nabi itu berlindung kepada kalam-kalam Allah dan memerintahkan kita untuk berlindung dengannya. Walihada nahal ulama anit ta'zaim wa ta'awid allati la yu'rafu ma'naha. Oleh karena itu para ulama melarang kita ini bikin jimat-jimat, kita bikin perlindungan-perlindungan dari apapun yang tidak diketahui maknanya. Seperti apa itu? Nggak tahu, nggak boleh. Atau sekarang yang sering kita dengar, bim salah bim ada apa sih itu namanya? Itu jenengan tahu artinya? Nggak boleh, berarti kita mengucapkan sesuatu yang nggak paham. Khasyatan an yakuna fiha syirkun. Khawatirnya kita terjatuh pada kesyirikan. Syirik besar dan syirik kecil sama aja. Kalau kita terjatuh dalam syirik kecil, amalan kita ya rusak yang itu. Kalau syirik besar, seluruh amalan yang sudah kita kerjakan habis. Tidak ada sisa sama sekali. Ya. Kemudian tadi Nabi mengajarkan selain a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan hikmah. Allah menciptakan dengan ketentuan. Meskipun Allah itu ya menciptakan semua dengan hikmah, tapi ciptaan Allah itu semuanya baik buat takdir Allah. Tapi binisbati lil makhluk, menurut kita seperti Allah menciptakan penyakit, itu buat apa sih? Allah menciptakan iblis, setan buat apa? Kalau kita nggak melihat penjelasan para ulama dari ayat dari hadis, kita ngomongnya ya kehormatan, apa gunanya menciptakan ini? Seperti jenengan tak tanya, apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Akhirnya ada pabrik obat nyamuk, ada karyawan ribuan, ada warung. Iya, itu kalau tahu hikmahnya. Sekarang apa hikmahnya Allah menciptakan iblis?
Ya karena kita ini kalau nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nguji, kita nggak akan tahu kita ini benar apa enggak. Wah, aku ikhlas, ternyata bohong. Itu diantara ya faedahnya atau hikmahnya Allah ciptakan iblis. Dengan adanya iblis kita jangan ngikuti iblis. Kalau iblis itu ngomongnya itu sangat-sangat merayu, ya, sangat lembut, sangat halus, sangat manis, sampai Nabi Adam aja tergoda. Allah sudah mengatakan, ya Adam, jangan dekati pohon itu. Iblis datang, Adam, aku ini adalah penasehat yang jujur. Allah nggak ingin kamu itu menetap di surga selamanya. Ini namanya pohon kekekalan. Coba kamu coba satu aja, nanti kamu akan selama-lama di surga. Enak sekali, sama coba aja. Dicoba langsung kayak orang mabuk itu. Beliau telanjang, istrinya telanjang. Coba bayangkan. Datangnya iblis apa? Inni nasihun amin, aku penasihat yang jujur. Dan banyak orang ketipu semacam itu, ya. Netizen dengarkan ya, saya ini benar-benar untuk Indonesia. Kita kan nggak tahu benar apa tidak. Makanya adanya iblis berarti kita harus waspada. Selain Allah, apakah itu manusia yang dia tingkat super atau manusia raja-raja, itu nggak semuanya mereka benar-benar murni keikhlasannya sebagaimana para nabi dan rasul. Makanya yang nggak ada kedustaan itu adalah ayat-ayat Allah. Yang tidak ada kekeliruan itu adalah hadis-hadis Rasulullah yang diterima oleh para ulama. Ini perhatikan. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini. Ai min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bi syarr. Kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang bisa membuat celaka, memberikan kejelekan. Min hayawan, seperti apa? Kalajengking, ular, binatang buas dan yang lain. Au insan itu seperti perampok, pencuri, pembunuh, penjamret dan yang lainnya. Ya, au jin macam-macam. Au hama, au dabah, au rihan, bahkan seperti burung atau angin atau air. Kalau Allah menciptakan itu semua makhluk seperti air, kalau kita tidak berlindung, Allah jadikan itu banjir, Allah jadikan itu menghanyutkan. Seperti angin juga sama, Allah jadikan angin puting beliung, Allah jadikan ini dan itu. Itu semua kejelekan kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah dari potongan yang sedikit ini, disyariatkan kita berlindung kepada Allah dengan kalamullah. Dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dan keutamaan doa meskipun pendek, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kalimatnya pendek dan kita kalau mau ulang-ulang hafal. Dan para ulama menjelaskan keutamaan doa meskipun pendek, meskipun ringkas, itu luar biasa. Tapi ingat, sesuai dengan pelakunya. Jenengan itu kalau punya pedang yang mahal, diasah yang sangat tajam, tapi ya misalnya diasah sangat tajam dan nggak ada karatnya sama sekali. Tapi kalau yang megang lemah, yang megang dia nggak kuat, yang megang dia nggak jago untuk memainkan, pedangnya bisa membunuh musuh, kemungkinan juga bisa membunuh sendiri. Maksudnya nggak maksimal. Tapi kalau pedang itu ya sudah bagus, nggak ada karatnya, kita yang sudah kuat, kita terlatih dengan keyakinan yang kokoh, maka doa itu mandi. Jadi amalan-amalan seperti kita bacaan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu kok kadang kok kita nggak merasakan ya, karena kita sudah berlindung ini dan itu. Karena kita ngomong a'udzubillah tapi nggak yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi nggak yakin. Ini tenan nggak ya? Aku selamat nggak ya? Aku nggak selamat nggak ya? Tabrak dia, karena nggak yakin. Jadi sekarang kita ini teman yang atau kita yang pernah ketabrak atau kita yang pernah kecelakaan atau pernah ini itu, mungkin dulu kita nggak doa itu. Atau mungkin waktu doa juga lalai hatinya. Jadi doa itu tergantung azmnya dalam diri kita. Makanya diantara syarat berdoa kata Nabi, harus yakin doa itu diterima, terkabulkan. Harus tawakal, pasrah bongkoan, dan husnudzon kepada Allah. Kalau kita ini nggak yakin, nggak pasrah, nggak tawakal dan nggak husnudzon kepada Allah, maka jangan salahkan doa itu kok seperti itu. Ya karena kita sendiri. Nah, kemudian jadi tadi berarti isti'adzah itu termasuk ibadah. Ini yang selanjutnya doanya tadi,
lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzili dalik. Orang yang doa itu tadi benar doanya, dia yakin insya Allah tidak akan dimudarati apapun, mau binatang, mau jin, mau barang-barang yang lain, mau angin, mau air, tidak akan dimudarati. Dan ini disebutkan Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya, atau disebutkan oleh Ibnu Alan tentang Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi mengatakan, fa inni mundu sami'tu hadzal khabar alimtu alaih. Ketika aku sejak dengar khabar ini sahih dari Nabi, maka aku kerjakan. Falam yadurruni syai'un illa antaraktu. Aku tidak pernah dimudarati apapun. Aku di gua nggak pernah kena ular, kalajengking, apapun nggak pernah. Aku kemana pun nggak pernah. Tapi suatu ketika aku nyoba nggak doa atau lupain, tapi dia mengatakan ini taraktu, aku tinggalkan doa itu. Fadalaghni aqrabun bil mahdiyah lailan. Tiba-tiba tempat yang bersih datang kalajengking, aku di apa bahasa Indonesia tintuk, disengat. Aku disengat di malam hari. Fa fakartu fi nafsi, aku teringat, oh iya, fa idza bi qad nusitu an ata'awwadza bitilkal kalimat. Ternyata aku lupa. Ternyata ditinggalkannya karena lupa. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita nanti pergi atau singgah di suatu tempat, itu rumah kosong. Itu rumah kosong. Kita misalnya pas hujan deras atau apalah, itu masuk ternyata tidak ada orang. Termasuk kita disunahkan assalamualaikum warahmatullah. Itu disunahkan. Meskipun kita nggak tahu ada penghuninya atau tidak. Kalau seandainya enggak, ya sudah, katakan salam. Kalau tiba-tiba misalnya, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya. Nah, kemudian nanti kita berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ternyata pintunya ada, jendela ada, cuma rumahnya bolong-bolong. Yakin kalau sudah ditutup itu jendela, setan tidak akan bisa masuk. Kita baca bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkal. Tutup bismillah itu setan tidak akan bisa masuk. Itu bolong-bolong Pak Ustaz. Itu ada rumahnya gede, setan masuk atau tembok ini. Itu film cerita. Tidak ada kayak gitu. Jadi walaupun kita misalnya ini ada ventilasinya, setan tidak masuk situ. Kalau rumah sudah jendela tutup bismillah, pintu bismillah, setan tidak masuk. Makanya disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang masuk rumah baca bismillah, setan mengatakan, aduh, tidak ada tempat tidur. Barang siapa yang dia makan baca bismillah, aduh, tidak ada untuk makan. Barang siapa mau tidur baca bismillah, maka dia akan, aduh, aku tidur di atas. Kalau kita bolak-balik semacam itu, setannya lama-lama kurus, lama-lama lemah. Kita beriman, kita beramal, kita mengerjakan kebaikan, meskipun kita kurus secara hakikatnya, tapi setannya lebih kurus dari kita. Kebalikannya jamaah, kalau kita tidak pernah berlindung kepada Allah, masuk rumah, ini banyak rumah di Sidoarjo masih banyak, maghrib masih terbuka celana, itu tidak boleh. Setan itu banyak sekali. Kalau sudah matahari sudah tenggelam, setannya keluar begitu. Ini kalau nggak ditutup, itu bisa ganggu anak-anak. Ya. Dan itu juga kalau sudah nutup malam banyak yang nggak baca bismillah. Oh, setannya datang tempat. Makan langsung makan segitu banyaknya, ternyata nggak kenyang-kenyang, nggak baca bismillah, setannya kenyang dapat makanan. Tidur nggak baca bismillah, nggak wudu, setannya tempat tidur, setannya lama-lama kenyang, setannya lama-lama malas untuk ibadah. Itu tinggal milih. Kita mau berlindung kepada Allah dari setan atau kita malah bantu setan tersebut. Setan tapi makanya nggak seperti kita sekedar mencium, itu aja sudah kenyang. Ya, maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kan orang-orang jahiliyah, pokoknya kalau dia singgah di wadi, dia mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung ya dengan tuannya wadi ini. Ini jemaah. Isti'adzah itu bermacam-macam ya, isti'adzah itu bermacam-macam. Yang pertama, isti'adzah kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Berlindung kepada Allah dari semua kejelekan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat. Rasulullah mengajarkanku, memerintahkan kepadaku untuk membaca qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau tambah qul huwallahu ahad.
fi duburi kulli shalah, pada setiap salat, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Demikian juga pagi dan petang. Kata Nabi, takfika min kulli syai', cukup bagimu dari segala sesuatu. Dan ini ya yang diajarkan Nabi, jangan kita lupakan habis sholat, jangan lupakan kita pagi petang. Yang kedua, isti'adzah bi asma'illah, ini boleh berlindung dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, seperti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dengan nama atau sifat Allah boleh. Dan ini termasuk ibadah yang disyariatkan juga. Yang ketiga, isti'adzah kepada mayit, berlindung kepada mayit, atau isti'adzah kepada jin. Ini sama hukumnya, haram. Mayit sudah nggak bisa apa-apa, jangankan dia mau ngasih kita, dia sendiri gerak nggak bisa. Berlindung kepada jin juga haram. Sebagaimana ayat yang tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Yang keempat, isti'adzah kepada makhluk, yang awal tadi saya jelaskan. Isti'adzah kepada makhluk itu ada model dua. Yang pertama, kalau makhluknya masih hidup, dia mampu pada hal-hal yang dimintai tadi, maka boleh. Seperti kita berlindung kepada Pak Polisi waktu dikejar mau dibunuh, ada anak pemuda mau bunuh, Pak Polisi tolong saya nih, sana sini, terus dia lari, boleh. Tapi kalau pada makhluk dia nggak mampu, dia hidup tapi nggak mampu, anak kecil, nana tolong apa, ini angkatkan banyak, saya nggak kuat bani ini mau ngangkat, itu namanya tertipu kita, maghrur. Kalau isti'adzah kepada makhluk yang nggak ada, seperti di luar sana, dia masih hidup, cuma dia di luar pulau, di luar kota, kemudian kita minta-minta, itu tidak boleh. Dan ini dikhawatirkan masuk juga dalam masalah syirik. Kenapa? Karena orang itu tidak berlindung dengan makhluk tersebut kecuali punya keyakinan, oh dia punya ini dan punya itu. Ya bangga, ya seperti itu. Kapan disyariatkan kita untuk isti'adzah jamaah? Yang pertama, ketika membaca Al-Quran. Allah sudah mengatakan, fa-idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu ingin, idza masuk pada fi'il madhi diartikan akan, jangan sudah, meskipun fi'il madhi. Apabila kamu ingin atau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perhatikan ini. Jadi kalau kita mau baca misalnya An-Nas, ta'awudz dulu, baca bismillah, baca An-Nas. Tapi kalau kita baca di tengah-tengah seperti tadi, misalnya kita baca mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nar, cukup baca ta'awudz, enggak usah baca bismillah. Mau itu di dalam sholat maupun di luar sholat, mau kita mau khutbah, itu enggak perlu pakai baca bismillah karena bukan di awal surat. Dan baca Al-Fatihah sendiri khilaf ulama, apakah baca Al-Fatihah itu bismillahnya dikeraskan atau disirkan? Yang mengatakan jahar karena meyakini bismillah itu ayat pertama, yang membaca sir karena meyakini bismillah itu salah satu ayat yang ada di Al-Quran, bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini khilaf mutabarah dua-duanya ini. Yang nggak boleh itu yang nggak pernah sholat. Ya. Yang ketiga jemaah, yang kedua, kita disunahkan ta'awudz itu kalau kita membaca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah itu disunahkan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk disunahkan untuk baca ta'awudz. Yang ketiga, ketika marah, kita lagi jengkel, lagi emosi, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ta'awudz itu ada tiga. Yang paling gampang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di atasnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Di atasnya lagi a'udzubillahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi minasyaitonir rajim. Hafal dereng? Dereng hafal? Sing hafal pertama tok. Alhamdulillah anak-anak TK nggih pun hafal nak niku. Ditambahi yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Cuma ditambah as-samiil alim. Gampang? Coba. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga dengerin dulu. A'udzubillahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi
minasyaitonir rajim. Itu enggak usah wes. Nah, sudah ada yang pusing, enggak usah. Ya. Jadi kalau marah, Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, ada sahabat mengatakan, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk sama Nabi. Tiba-tiba wa rajulani yastattabani fa ahaduma ihmarrat wajhu wan tafakhat audajahu. Dua orang ini tengkar. Ini sahabat Nabi. Yang salah satunya itu memerah wajahnya, meluar itu urat-urat lehernya. Maka Nabi mengatakan, "Inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Saya tahu satu kata, kalau diucapkan itu marahnya langsung hilang. Apa itu ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung hilang marahnya. Tapi benar bacanya, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setannya ya malah ketawa ketiwi nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya seperti itu. Yang keempat, di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah kita baca ta'awudz adalah ketika masuk khala, masuk kamar mandi atau masuk toilet, masuk WC. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul khala", apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan atau jin laki-laki dan jin perempuan. Jin itu ada kelaminnya, laki perempuan. Ya. Dan kalau orang sudah baca ini, kata Nabi SAW, sitru atau satru ma baina bani Adam wal jin itu ta'awud atau bismillah. Sensor pembatasnya antara kita dengan jin itu adalah dengan bacaan bismillah atau ta'awud ini. Jadi kalau sudah masuk kamar mandi, mau buka auratnya, itu setan lihat, tahu ada kita, tapi tidak bisa melihat aurat kita. Kayak kita lihat di kamera itu ada apa namanya, diburamkan itu. Tapi kalau kita masuk kamar mandi nggak baca bismillah, nggak baca ini ta'awudz, maka setannya lihat, oh kayak gini ya, oh kayak gitu terus, dan itu nanti dipermainkan. Maka banyak kemaksiatan di kamar mandi karena apa? Nggak doa. Sudah masuknya nggak doa, di dalam nggak tahu lama sekali, keluarnya nggak baca doa lagi. Padahal itu ringan. Rata-rata kita hafal. Kalau kita nggak bisa panjang, bismillah, masuk kamar mandi. Sudah selesai, ghufranak, gampang sekali. Kadang sudah tahu tapi nggak diamalkan. Ini namanya ilmunya sebagai wawasan, bukan ilmu yang mengujam dalam diri. Ya. Yang kelima jemaah, yang tadi di antara disunahkan kita baca ta'awudz itu adalah tak kala kita singgah di suatu tempat bukan tempat kita. Misalnya kita ngontrak baru masuk rumahnya. Di antara yang pertama baca ta'awudz semacam ini. Jangan langsung, ini rumahnya bagus, ini rumahnya mewah, ini bersih, langsung masuk. Jangan. Kita doa. Kita nggak tahu ada siapa di situ. Apalagi kalau rumah nggak ditempati lama. Jin itu aslinya rumah-rumahnya adalah lubang-lubang kecil, lubang gede. Tapi kalau ada suatu tempat nggak ditempati orang, jin pun akan masuk. Gitu, ya. Makanya kalau ada tempat-tempat semacam itu, gua atau lubang atau rumah-rumah tua, kita masuk baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nuhaqal hamir minal lail fata'awwadu billah fa innaha tara ma la tarawun." Kita misalnya ngontrak di rumah atau apa, kemudian malam-malam hari kita dengar ada lolongan anjing atau ringkikan dari khimar, bukan kuda ya. Maka ketahuilah bahwa maka berlindunglah kepada Allah karena dua makhluk tersebut melihat banyaknya setan. Berbeda dengan kita dengarnya ayam berkokok, kukuruyu, itu melihat malaikat, atau kuda meringkik, itu melihat malaikat. Sebagaimana di hadisnya siapa yang ganteng itu, Dia Al-Kalbi, itu ada malaikat itu turun, ya, itu ada kuda teriak apa namanya meringkik terus. Ternyata malaikat mendekat dia. Tapi kalau khimar, keledai atau anjing atau serigala, itu berarti mereka melihat setan. Dan kita tidak usah takut, kita hanya berlindung pada Allah. Kalau kita takut, berarti masih kurang mantap untuk ta'awudnya. Yang keenam, termasuk kita disunahkan untuk membaca ta'awudz ini tak kala kita meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Disebutkan karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul, beliau pernah meminta perlindungan pada Allah
untuk Hasan dan Husain dan mengatakan, inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq, a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lama. Ini yang Nabi SAW meruyah. Jadi kalau kita mau meruyah baca ini juga bisa. Yang ketujuh, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ini was-was, hati nggak tenang, ada aja perasaan kok kayak apa gitu, maka disunahkan untuk isti'adzah meskipun itu dalam sholat. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari juga, ya'ti syaitanu ahadukum, kata Nabi, datang syaitan kepada kalian, fayaqulu man khalaqa kada, man khalaqa kada, hatta yaqulu man khalaqa rabbak. Setan itu sering datang kepada orang kemudian mengatakan, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan bapakmu? Siapa yang menciptakan Adam? Siapa yang menciptakan Allah? Akhirnya rancu, ini syubhat. Maka Nabi memerintahkan fasta'id billah wal yantahi. Harusnya kita berlindung kepada Allah dan berhenti. Karena setan itu masuk memikirkan, ayo tak tanya, Allah itu maha besar atau maha kecil? Yo maha besar, Allahu Akbar. Sudah. Allah maha mampu atau tidak? Ya Allah maha mampu. Allah ya khalaqa kulla syai', Allahu apa? Allah itu maha mampu apa? Sami'un qadir misalnya. Allah maha dengar, Allah maha mampu. Sekarang saya tanya, Allah mampu enggak menciptakan makhluk yang lebih gede daripada Allah? Kalau kita bilang mampu, berarti Allah enggak akbar. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Kalau kita bilang enggak mampu, berarti Allah enggak maha qadir. Ini rusak pikiran. Caranya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan kita jawab. Ini akan ada muncul, dan ini dulu ditanyakan kepada orang-orang yang dia itu masih agak ragu-ragu. Oh iya ya, ada makhluk lebih gede daripada Allah, berarti bukan Allahu Akbar. Ini bahaya nanti. Ini namanya was-was dari syaitan. Syaitan itu masuk memberikan was-was berupa pemikiran yang aneh, nyeleneh, hal-hal yang kadang nggak penting. Kan ada anak-anak, ada orang-orang itu dia mikir macam-macam, bertanya kelutik ternyata nggak penting. Ya yo, siapa yang menciptakan Allah? Itu kan nggak penting. Allah sekarang lagi apa? Itu nggak penting. Karena apa? Di dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan. Justru kalian itu yang diciptakan Allah besok akan ditanya. Sekarang kalau ditanya, apa manfaatnya bertanya seperti itu tadi? Apakah nambah iman? Apakah kita pasti masuk surga? Tidak, malah tambah rancu. Berapa banyak orang yang awalnya muslim lurus, dengan pemikiran-pemikiran setan, waswas setan diikuti terus, lama-lama akhirnya keluar dari keislaman. Maka hati-hati jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai sini jamaah. Ada pertanyaan? Monggo. Istiadah. Monggo. Ya. Terima kasih. Menanggapi tentang jin tadi. Misalnya jin itu termasuk jin muslim, juga bertakwa pada Allah dan sholat. Pertanyaan saya, mungkinkah jin itu bisa masuk surga? Terima kasih. Ya. Dua makhluk yang Allah beri beban taklif adalah manusia dan jin. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kalau beribadah kepada Allah berarti beramal. Dan Allah sudah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman. Allah enggak menyebutkan manusia. Berarti di sini manusia dan jin. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami berikan kehidupan dia di dunia baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat diberikan yang lebih baik. Berarti ayat ini menunjukkan kepada kita manusia dan jin pun dapat balasan surga. Ada lagi jemaah? Apakah kita kemasukan jin atau tidak? Wallahu alam. Tapi kita ada jinnya enggak ini? Ada jin korin enggak? Kita nggak tahu jin korin kita ini beriman atau tidak. Tapi jin korinnya Nabi Muhammad jelas masuk Islam dan nggak pernah mengajak kecuali kebaikan. Betul? Nggih. Ketika seorang imam menyuruh jamaahnya untuk kafir dan luruskan terus. Jamaah kalau ada imam bilang
Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Jenengan luruskan. Itu namanya menjawab dari seruan imam, bukan sami'na wa ata'na. Kemudian benggang gini terus nanti pas salat gini biar bolong-bolong. Itu justru memasukkan jin. Ya, barang siapa yang sholat di situ ada lubang-lubangnya atau jedanya agak jauh, maka akan kemasukan jin. Malah ada orang yang dia ngomongnya, Masya Allah, ngomongnya gini, oh kalau gitu kita ajak sholat aja jin-jinnya, kita sholatnya benggangnya 2 meter 2 meter. Subhanallah, ini meremehkan Nabi. Jadi kalau ada imam mengatakan sawu sufufakum, luruskan, ya kita harus luruskan, ya. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah, karena lurusnya itu termasuk kesempurnaan salat. Lurus, kita lurus. Kalau imamnya bilang rapat-rapat, ya rapatkan. Luruskan, rapikan. Tidak perlu menjawab, karena tidak ada riwayat sahabat menjawab Nabi. Tabi'in menjawab, arba'u tabi'in menjawab, dan di kitab-kitab fikih nggak ada para ulama. Barang siapa nanti kalau imam sudah mengatakan gini, semuanya katakan sami'na wa ata'na, enggak ada. Loh kan itu baik ya Ustaz. Baik ya, baik ya sudah. Nanti kita selanjutnya Allahus Samad. Saya nggih. Saya mboten. Boleh. Takbir kita boleh Allahus Samad. Ya besok ganti lagi Allahul Ghafar. Baik. Agama akhirnya apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani, dirubah-rubah semau-maunya. Jadi agama kita ini sudah paten. Agama itu harga mati, itu yang benar. Ya. Orang yang mengatakan NKRI harga mati kok korupsi, itu ngapusi. Harusnya kalau NKRI harga mati, dia adalah orang yang berjuang untuk agama, ya, orang yang berjuang untuk negara. Seperti kita ini berjuang untuk negara, karena Allah sudah mengatakan barang siapa kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah jadikan negeri itu gemari palau jinawi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau suatu penduduk negeri itu beriman bertakwa, kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Berarti kalau kita nuntut ilmu, kita belajar, kita ngamalkan, ini bukti kita cinta dengan negara, biar negara kita tuh aman, sentosa, damai. Sekarang jenengan mau negara kita kaya raya tapi nggak pernah aman, tiap hari todong terus, mau? Nggak ada yang mau. Maka ini kalau kita mengamalkan ilmu, belajar ilmu, berusaha mengamalkan terus, justru ini yang bagus. Tapi di sini enten mboten sausufakum sami'na wa ata'na. Enten. Ya sudah, enggak usah diulangi lagi. Kalau karena jenengan untuk tetap kayak gitu, saya tanya, siapa yang ngajari? Lah menurut saya, kalau begitu menurut saya besok sholatnya digonta-ganti gitu saja. Sami Allahu liman hamidah ganti Sami Allahu liman yahmadu. Boleh? Ganti fiilnya tok, artinya sama. Boleh? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Kita itu ayat atau hadis atau bacaan yang sudah di Al-Qur'an di salat sudah ditentukan, tidak boleh kita tambah-tambahi meskipun itu sedikit, ya, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini diuji zaman ini, apalagi di bulan-bulan semacam ini, benar enggak cintanya kita kepada Nabi? Atau hanya sekedar lisan? Cinta kepada Nabi itu ta'atu fima amar, mentaati perintahnya, ya. Kemudian wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua ucapannya, wastinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua larangannya, wa anna yu'badallahu illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad, orang gawe-gawe dewi. Kalau jenengan boleh coba sekali-kali jamaah sudah mandi semua maghrib, ampun, yuk kita sholat 7 rakaat. Ayo Allahus Samad, langsung kita baca yang lain. Wah, jadi agamanya apa nih? Agama damelan kiambak, itu enggak boleh. Paham nggih? Ini dah. Nggih, pripun? Ada pertanyaan gini, Ustaz. Dia sebagai posisi sebagai imam, kebetulan dalam mengimami itu ada surat yang lupa. Bacaan Surat yang lupa. Ya. Terus data imam makmum data yang bisa membenarkan dan ganti surat itu bisa. Iya boleh. Jadi kalau kita baca misalnya imam itu bacaannya mungkin, tapi kalau berdiri sini beda loh jamaah. Butuh mental. Ada anak-anak yang hafal 30 juz sudah berdiri baca itu nggak keluar. Kenapa? Berdek.
Itu masih mending. Teman saya itu pulang dari pondok, dari pondok mana? Jawa, dia di Lombok. Langsung suruh khutbah. Ini alhamdulillah menggebu, lama-lama diem. Langsung pingsan. Saking takutnya, keringat dingin itu, paksakan dia. Nah, ini perlu namanya latihan. Nah, kalau imam misalnya sudah Allahu Akbar, misalnya baca masaluhum kamasalil ladis tahu dengerin, diem, nunggu jamaah ada yang ngomong. Karena ada yang ngomong, ternyata ngobrol anak-anak. Kemudian diulang lagi, masalum kamasalil ladis tahu. Nggak bisa, udah. Qul huwallahu ahad, Allah. Ini kan termasuk surat favorit. Jadi kalau salah langsung ke situ. Ya enggak masalah. Oleh karena itu, usahakan imam itu persiapan, kemudian yang di belakang imam siap untuk menggantikan imam. Kalau memang sudah sakit perut, dia baca enak-enak, kemudian aduh sakit perut, Pak monggo maju. Enggak boleh zamannya itu, lah kok ora iso piye? Liyane wah batal. Batal kalau gitu. Nah ini kejadian jemaah. Ada imam tuh macam-macam. Ada imam yang diingatkan subhanallah malah nengok ke belakang. Ada juga yang dulu di Jember sudah selesai, aku tadi kentut. Nah ini gimana? Ini tidak boleh, makanya belajar pelan-pelan. Oh iya seperti ini boleh. Ya seperti misalnya jenengan pakai kursi misalnya sholat nggih. Senten mau pakai kursi. Jenengan ya pakai kursi. Nah kalau pakai kursi kita takbir itu berdiri dulu. Ini semua madhab itu menjelaskan ya bahwasanya berdiri ini adalah keharusan termasuk rukun sholat. Kita tidak boleh datang langsung duduk. Padahal kita tadi mampu untuk jalan, tiba-tiba langsung duduk. Allahu Akbar, tidak boleh, harus berdiri dulu. Baru Allahu Akbar, terus agak nggak kuat duduk. Seperti itu. Sama juga jamaah, masuk di shaf, mau imamnya rukuk, mau imamnya sujud, kita takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru tenang. Allahu Akbar rukuk atau Allahu Akbar sujud. Termasuk kesalahan, imamnya rukuk langsung Allahu Akbar. Belum masuk sholat, batal. Tuh saya tadi khusyuk Pak Ustaz, batal. Ustaz tadi bacanya lama sekali, batal. Karena Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah, berarti salat itu harus berdiri. Fakabir, harus takbiratul ihram dulu. Jangan ini dianggap sepele jemaah. Saya mendapati beberapa santri-santri kita yang sudah lama pondok, berapa tahun Mas? Iya saya 6 tahun, ini 5 tahun. Itu salah, kadang nggak perhatian. Eman-eman termasuk kalau kita ibadah ternyata tidak sah. Kalau kita sah nggak dapat pahala, menggugurkan kewajiban. Lah kalau sudah nggak sah, sudah kewajibannya nggak gugur, pahala juga nggak dapat. Paham niki jemaah? Cukup ya? Ya. Ayo sudah 8:30 ya. Itu kalau sholat kita jamaah kan apa itu namanya subuh kita kan di imam. Nah, terus Selesai. ada maksudnya ada anak itu di depan imam atau mungkin imamnya itu bawa anak cuma di depannya itu bagaimana? Iya, perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada dua masalah. Pertama, masalah sutroh. Sutroh niku dalam masalah sholat, apakah itu syarat, apakah itu wajib sholat. Tapi Nabi menekankan kita pakai sutroh. Sutroh itu pembatas. Kita sini sutrohnya tembok, orang di belakangnya sutrohnya orang, itu boleh. Gak boleh jenengan sholat di situ ternyata sini kosong, 2 barisan kosong, gak boleh. Sholat sendiri ya, atau sholat sunnah. Nah kalau kita punya imam, imam sudah pakai sutroh itu, yang lain lewat imamnya sana sini boleh. Seperti Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas melewati jamaah banyak yang mereka bermakmum dengan Nabi. Cuma yang masalah kedua, bawa anak. Bawa anak ke masjid boleh? Boleh, nggak ada larangan dalam syariat. Yang nggak boleh itu bawa anak setiap bawa dado sholat itu langsung rame. Pas sholat assalamualaikum langsung hilang suaranya. Ini nggak boleh. Maksudnya apa? Orang tua nggak bisa mengkondisikan anak, nggak boleh. Karena nanti orang tua yang ditanya. Dan saya pernah negur dengan baik-baik di Jawa Baru, Mas, bahwa anak itu boleh, tapi kondisikan ya. Kalau misalnya anak itu tidak bisa, diajak istrinya dulu. Wong sholat kita cuma 5-10 menit. Oh dia marah, nggak mau saya sudah berusaha untuk diem gitu. Dia marah ya sudah, terserah dia. Nah kalau misalnya ada anak kecil lewati di depannya orang sholat itu, terutama imamnya yang bawa anak, dia nggak batal. Yang batal sholat itu kalau dilewati perempuan, terus keledai sama anjing hitam. Kalau misalnya di depan imam itu ada perempuan, imamnya batal, ya harus ganti. Kalau nggak ganti semuanya batal.
Makanya kita tidak boleh ada orang sholat di sini terus kita nyelonong di depannya, padahal kita mampu lewat yang lain atau kita mampu untuk nahan diri. Sampai Nabi mengatakan, lau ya'lamu mada alaih, kalau kamu tahu dosanya orang yang berjalan itu melewati orang sholat, apa yang terjadi? Dia an yaqifa arba'ina kharifan, dia akan diam diri 40 tahun, khairun lahu, lebih baik baginya daripada melewati orang yang sholat. Saya kadang malah nggak senang itu kalau pas kita masbuk terlambat, padahal jalan tuh banyak orang sengaja lewat di teman ini, dicegah nggak mau, kadang dicegah malah dipukul gitu. Ya, jadi kalau misalnya bawa tidak masalah, tapi ahsan, tolong ya waktu kalau kita sholat bawa anak kondisikan. Kalau tidak dikondisikan, tidak bisa, ya sudah di rumah dulu. Gantian. Kalau saya gini jamaah, kalau pas anak kecil, dik sholat dulu, anaknya tak gendong. Sholat selesai, pas adzan pokoknya sudah langsung udah wudhu, sudah siap, langsung istri sholat. Terus gantikan, pegang, kita ke masjid. Ada jamaah-jamaah nggak mau, loh saya kok punya anak gini. Yang punya anak bukan sampai entok, semuanya orang lebih banyak punya anak, dan itu pun bisa mengatasi. Ini jamaah yang benar-benar bermanfaat. Sebenarnya ini pasnya di materi fikih ya, bukan materi akidah, tapi tidak masalah. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.